Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar mertua dan menantu, menantu dan mertua. Dan topiknya adalah menantu otoriter. Wow, menantu yang menang-menangan, menantu yang selalu merasa benar dan menganggap dirinya bisa menangani semuanya. Kemudian mengatasi semuanya dan membatasi semuanya. Begitu otoriter. Apa yang dilakukan sang menantu ini? Dia tidak melakukan dengan baik pasangannya. Dia tidak melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang tua. Dia otoriter kepada anaknya, yang adalah cucumu. Kemudian dia juga bisa membatasi hubunganmu dengan anakmu. Sehingga engkau melihat bahwa menantumu ini otoriter. Menantumu ini menang-menangan. Dan membatasi bahkan pertemuan, pembicaraan, dan banyak hal lagi. Bukan hanya dengan anakmu, tapi dengan cucumu. Lalu bagaimana menghadapi menantu yang otoriter seperti ini? Apakah sudah menghadapinya? Bahwa engkau tidak bebas lagi untuk bertemu dengan cucumu atau dibatasi. Karena satu dan lain hal. Tapi lebih kepada bagaimana menantumu ini membatasi semua akses dari anakmu dan cucumu. Bahkan otoriter kepada pasangannya, yaitu anakmu itu. Mengatur keuangan sesukanya, mengatur semuanya sesukanya. Betul-betul dia menjadi suami atau istri yang otoriter. Loh Pak, bukankah yang otoriter biasanya adalah laki? Tapi kenapa Bapak mengatakan suami yang otoriter, istri yang otoriter, menjadi menantu yang otoriter? Oh bisa dong, sangat bisa. Bagaimana seorang suami yang tidak belajar, yang melanggar akan kesepakatan, mengingkari janji, menjadi suami yang baik, menjadi papa yang baik. Tidak melakukan tugasnya, tidak bertanggung jawab. Dan dia tidak mau ditegur. Dia merasa benar. Dia begitu keras kepala. Bisakah itu terjadi? Sangat bisa. Pak, bisakah menantu perempuanku itu otoriter? Sangat bisa sekali. Bagaimana sebagai seorang istri mengatur suaminya? Ada alasannya sih. Pak, bukankah Bapak pernah mengatakan bahwa wanita itu mengatur? Oh betul. Tapi mengatur yang baik demi kebaikan semua anggota keluarganya. Dan jangan terlalu mengatur. Ada area-area di mana dia berbagi dengan suaminya. Tapi perhatikan. Ketika ngotot ngatur semuanya, termasuk ngatur anaknya, yaitu cucumu. Dan bahkan melarang untuk bicara dengan kakek neneknya, opa-opanya. Bayangkan loh. Dan itu karena menantumu, menantu perempuan ini otoriter. Waduh Pak, kok susah sekali ya? Bisakah ganti menantu Pak? Oh tidak bisa. Tidak bisa, karena itu pilihan anakmu. Dan engkau tidak bisa dengan serta-merta mencampuri urusan rumah tangga anakmu. Walaupun menantumu otoriter. Wow. Jadi tidak semudah itu ya Pak. Tidak semudah itu, engkau harus menghargai. Ada area baru. Ada otoritas baru. Jadi karena itu adalah menantumu. Maka yang menjadi juru bicara siapa?
Anakmu. Kan kita sudah bicara tentang juru bicara orang tua, juru bicara mertua. Jadi harusnya yang bisa berbicara adalah anakmu. Engkau tidak bisa dengan serta-merta mengatur akan menantumu yang otoriter. Pak, bagaimana caranya mengatasi menantu yang otoriter? Memang sebaiknya orang tua itu belajar. Termasuk belajar menjadi menantu yang baik. Pak, bagaimana menjadi menantu yang baik? Sebenarnya sederhana. Menghormati mertuanya sama seperti menghormati ayah ibunya. Tetapi kalau dia tidak pernah belajar menghargai, menghormati orang tuanya, ya itulah yang terjadi. Saya tidak bisa bicara lebih lagi. Karena dia tidak punya gambaran yang baik, orang tua yang baik. Tapi bukankah itu bukan alasan, Pak, untuk dia bersikap semena-mena? Dia otoriter kepada keluarganya. Ya benar sih. Tapi kalau kenyataannya menantumu otoriter, apa yang bisa kamu lakukan? Yang pertama adalah jadikan anakmu sebagai juru bicara. Tapi masalahnya kan dia otoriter, Pak. Bagaimana anak saya bisa menjadi juru bicara saya? Bisa. Bisa. Karena dia adalah pribadi yang paling dekat, yang berpengaruh. Tapi kan lemah, Pak. Menantu saya lebih otoriter, tetap bisa. Mengapa? Bukankah kita punya Tuhan? Bukankah Tuhan bisa berbicara dalam hatinya? Jadi, menantu yang otoriter, yang pertama, juru bicara adalah anakmu. Pak, kalau anak saya takut bagaimana? Ya, kalau anakmu takut, pertama bisa berdoa kepada Tuhan. Pak, berdoa kepada Tuhan itu kan cuma curhat. Bukan cuma curhat. Minta campur tangan Tuhan. Wah, akan lebih baik lagi. Ketika anakmu minta campur tangan Tuhan, dalam kurun waktu tertentu, ditambahi dengan ketaatannya untuk berpuasa, termasuk anakmu mengambil langkah iman, melihat akan istrinya atau suaminya yang otoriter, dia mengambil langkah iman. Dengan percaya bahwa istrinya atau suaminya ini berubah. Dia melihat dengan cara pandang yang berbeda. Dan dia berdoa. Tuhan, aku berdoa supaya istriku menjadi istri yang baik, yang bisa menghargai aku, dan bisa menghargai orang tua aku. Walaupun kenyataannya belum, tapi perkataannya perkataan iman. Wow. Jadi memang yang pertama juru bicaranya adalah anakmu. Berikutnya, kalau bisa ya. Adakan pertemuan keluarga yang besar. Santai aja. Pertemuan keluarga, panggil penasihat perkawinan. Untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai mertua. Yang netral, yang tidak berpihak. Jadi bukan dalam arti panggil pembicara untuk menghakimi, mengadili akan menantumu yang otoriter. Jangan dong. Jangan dong. Supaya apa? Supaya netral saja. Dan semua akan bisa ditegur, dinasehati. Bahkan kamu sendiri sebagai mertuanya, karena kamu ingin bicara kepada menantumu yang otoriter, engkau bisa tertegur loh. Karena ternyata dulu nggak seperti itu. Ternyata itu merupakan respon. Mengapa? Ya karena mertuanya otoriter. Waduh, mertua otoriter. Berarti saya otoriter. Ya, kita nanti bahas di segmen yang lain. Tapi mari kita lihat. Ternyata salah satu sebabnya adalah balas dendam. Waduh, ketika sang pembicara keluarga ini menyampaikan apa yang baik, lalu dibandingkan dengan cerita tentang kebenaran demi kebenaran, maka semuanya ini bertobat. Saya berharap menantumu yang otoriter minimal belajar. Saya tidak mengatakan bertobat loh.
Siapa tahu hati manusia. Sehingga saya tidak mengatakan bertobat. Loh, kalau dia bertobat, Pak, ya itu lebih baik. Tapi kan butuh waktu, butuh kesadaran, butuh yang namanya pencerahan. Nah, nanti diteruskan oleh siapa? Juru bicara, yaitu anakmu. Bicara tentang apa? Bicara tentang anak mereka, yaitu cucumu. Bagaimana supaya anak mereka ini mendapatkan sentuhan yang imbang dari orang tuanya. Begitu, jadi bicara. Juru bicaranya adalah anakmu, kemudian cobalah ajak pertemuan keluarga dengan pembicara keluarga. Pak, bisakah kalau bicara dari hati ke hati kepada menantu yang otoriter ini? Bisa. Tapi sekali lagi, minta izin kepada anakmu. Dan anakmu tetap menjadi penengah juru bicara. Pak, bukankah Bapak mengusulkan, menyarankan, mertua tidak boleh langsung bicara kepada menantu? Oh ya, tetap saya katakan, lebih baik jangan bicara langsung. Kalau anakmu tidak bisa menjadi penengah yang baik, bolehkah saya sedikit memaksa diri bicara kepada menantumu? Saya akan mengatakan boleh. Tapi tidak dengan emosi, tidak dengan menyalahkan, tetap menghargai batas. Wah, ini berarti perkecualian ya Pak. Benar. Ketika juru bicaramu tidak bisa berfungsi, terus Pak, bagaimana caranya? Untuk saya sebagai mertua, bicara kepada menantu yang otoriter. Bagaimana caranya? Kita akan perhatikan lagi di segmen berikutnya. Kita akan belajar lagi. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.